Di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu, Aini berdiri di balkon apartemennya, memegang secari kertas basah yang baru saja ditemukannya di tas Siti. Kata-kata di atasnya seperti pisau tajam menusuk hatinya, "Aku harus menikah dengan dia, untuk keluarga." Aini merasa dunia runtuh, karena Siti, wanita yang dicintainya selama 2 tahun, ternyata menyembunyikan rencana pernikahan paksa dengan seorang pria yang dipilih orang tuanya. Aini ingat bagaimana semuanya bermula. 2 tahun lalu, di sebuah kai kecil di kawasan Tamrin, ia bertemu Siti untuk pertama kalinya. Saat itu, Aini sedang bekerja sebagai desainer Grace Relance, hidup sendirian setelah lulus dari universitas di Bandung. Ia adalah wanita berusia 25 tahun, mandiri dan penuh semangat, dengan mimpi membangun karir di ibu kota. Siti, yang berusia 32 tahun, adalah seorang guru sekolah menengah, sudah menikah tapi tanpa anak, dan tampak selalu terbebani oleh sesuatu yang tak pernah ia ceritakan. Mereka bertemu melalui teman bersama, dan obrolan santai tentang buku sastra Indonesia cepat berubah menjadi diskusi mendalam tentang kehidupan. Aini tertarik pada kecerdasan Siti, pada cara ia berbicara dengan lembut tapi tegas, dan pada senyumnya yang jarang tapi hangat. Malam itu, setelah pertemuan pertama, Aini tak bisa tidur. Ia merasa ada ikatan aneh, sesuatu yang lebih dari persahabatan. Beberapa minggu kemudian, mereka bertemu lagi dan lagi. Siti mulai membuka diri tentang keluarganya yang konservatif di Surabaya, tentang tekanan untuk hidup sesuai norma masyarakat. "Aku merasa terkekang," kata Siti suatu hari, matanya berkaca-kaca. Aini, yang sudah lama menyadari orientasi seksualnya sebagai lesbian, merasa empati mendalam. Ia pernah mengalami hal serupa di keluarganya sendiri, di mana ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri, selalu menekankan pentingnya pernikahan tradisional. Tapi Aini memilih jujur pada diri sendiri, meski itu berarti hidup sendirian. Hubungan mereka berkembang pelan tapi pasti. Pertama, hanya pesan teks larut malam, lalu pertemuan rahasia di taman kota atau kai tersembunyi. Suatu malam, di apartemen Aini, Siti akhirnya mengakui perasaannya. "Aku tak pernah merasa seperti ini sebelumnya," bisik Siti, tangannya gemetar saat menyentuh pipi Aini. Ciuman pertama mereka penuh ketakutan dan kebahagiaan, tapi juga bayangan rasa bersalah. Siti masih menikah, meski pernikahannya dengan suami yang jarang pulang karena pekerjaan di luar kota sudah seperti mayat hidup. "Ini salah," kata Siti setelahnya, tapi ia tak bisa berhenti. Aini, dengan hati penuh cinta, meyakinkannya bahwa cinta mereka benar, bahwa masyarakatlah yang salah. Tapi sekarang, dengan surat itu di tangan, Aini merasa dikhianati. Ia menelepon Siti, suaranya bergetar. "Kamu bohong padaku," teriak Aini. Siti datang ke apartemen dalam keadaan basah kuyup, wajahnya pucat. "Ini bukan pilihanku, Aini. Orang tuaku memaksa. Suamiku tahu tentang kita, dan dia setuju untuk cerai asal aku menikah lagi dengan pilihan keluarga." Aini terduduk, air mata mengalir. Bagaimana bisa Siti menyembunyikan ini? Konfrontasi itu memicu pertengkaran hebat, di mana Aini menuduh Siti pengecut, sementara Siti membela diri dengan alasan tanggung jawab keluarga. "Aku punya adik yang masih sekolah, orang tua yang sakit. Aku tak bisa menghancurkan semuanya karena cinta ini," kata Siti. Malam itu berakhir dengan Siti pergi, meninggalkan Aini sendirian dengan hati hancur. Keesokan harinya, Aini memutuskan untuk bertemu keluarganya sendiri. Ia pulang ke Bandung, di mana ayah dan ibunya tinggal. "Ada yang harus kubicarakan," kata Aini saat makan malam. Ayahnya, Pak Budi, memandangnya curiga. "Apa lagi masalahmu kali ini? Kamu sudah 25 tahun, kapan nikah?" Aini menarik napas dalam, lalu menceritakan tentang Siti, tentang cinta mereka. Reaksi ayahnya meledak.
Apa? Kamu gila? Itu dosa besar, Aini. Kamu akan menghancurkan nama keluarga. Ibunya menangis, memohon Aini berubah. Konflik itu membuat Aini merasa lebih kesepian, tapi juga lebih teguh. Ia kembali ke Jakarta dengan tekad untuk merebut Siti kembali, meski itu berarti menghadapi lebih banyak rasa sakit. Sementara itu, Siti berada di rumahnya di kawasan Kelapa Gading, bergulat dengan konflik batin. Ia mencintai Aini, tapi tekanan dari orang tua di Surabaya tak tertahankan. Telepon dari ibunya setiap hari, mengingatkan tentang kewajiban sebagai anak perempuan. Suaminya, yang sudah tahu tentang perselingkuhannya, malah mendukung pernikahan baru untuk menutupi skandal. Ini demi kebaikan semua, kata suaminya dingin. Siti merasa terjebak antara cinta sejati dan norma masyarakat yang menekan. Ia mulai mempertanyakan pilihan hidupnya, tapi ketakutan kehilangan keluarga membuatnya ragu. Aini tak menyerah. Ia mengirim pesan pada Siti, meminta pertemuan terakhir. Mereka bertemu di sebuah masjid kecil di pinggiran kota, tempat yang netral tapi penuh simbolisme. Kita bisa kabur bersama, usul Aini. Siti menggeleng, air mata mengalir. Aku tak bisa. Ini akan menghancurkan segalanya. Pertemuan itu berakhir dengan pelukan perpisahan, tapi di hati Aini, api perjuangan baru menyala. Ia tahu, ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Beberapa minggu setelah pertengkaran itu, Aini mulai merasakan dampaknya di tempat kerja. Rekan kerjanya, yang sebelumnya ramah, kini berbisik-bisik di belakang. Ternyata, rumor tentang orientasinya menyebar setelah seorang teman Siti secara tak sengaja membocorkan. Kamu hati-hati ya, jangan sampai kena getahnya, kata bosnya suatu hari. Aini merasa terisolasi, tapi itu justru membuatnya lebih gigih. Ia memutuskan untuk mencari dukungan dari komunitas LGBT di Jakarta, bergabung dengan grup rahasia di media sosial. Di sana, ia bertemu dengan orang-orang yang mengalami hal serupa, dan itu memberinya kekuatan. Siti, di sisi lain, semakin tertekan. Persiapan pernikahan barunya dengan seorang pengusaha pilihan keluarga berjalan lancar di permukaan, tapi di dalam, ia hancur. Malam-malam ia menangis sendirian, mengingat momen bersama Aini. Suatu hari, ibunya datang dari Surabaya, membawa gaun pengantin. Ini untuk kebahagiaanmu, nak, kata ibunya. Siti ingin berteriak bahwa kebahagiaannya ada pada Aini, tapi ia diam. Konflik batinnya memuncak ketika ia bertemu Aini lagi secara tak sengaja di sebuah pusat perbelanjaan. Kamu terlihat bahagia, sindir Aini pahit. Siti tak bisa menjawab, hanya memeluknya sebentar sebelum pergi. Aini memanfaatkan pertemuan itu untuk merencanakan langkah selanjutnya. Ia menghubungi suami Siti, meminta pertemuan. Aku tahu tentang kalian, kata suami Siti, Mas Andi, saat mereka bertemu di sebuah warung kopi. Tapi ini urusan keluarga. Jangan campur. Aini tak gentar. Siti mencintaiku, bukan kamu atau pria baru itu. Konfrontasi itu berakhir dengan ancaman dari Mas Andi, tapi Aini merasa telah menanam benih keraguan. Kembali ke apartemen, ia menulis surat panjang untuk Siti, menceritakan tentang perjuangannya dan mengapa mereka harus bersama. Di rumah, Siti membaca surat itu diam-diam, kata-kata Aini menyentuh hatinya, tapi tekanan keluarga semakin kuat. Adiknya, yang masih kuliah, bergantung pada dukungan finansial dari pernikahan ini. Jangan kecewakan kami, kata ayahnya lewat telepon. Siti merasa seperti berada di persimpangan jalan, di mana satu pilihan berarti kehilangan cinta, yang lain kehilangan keluarga. Ia memutuskan untuk bertemu Aini lagi, tapi kali ini dengan niat memutuskan hubungan secara permanen. Ini terakhir kali, kata Siti saat mereka bertemu di pantai Ancol. Aini menangis, memohon. Jangan buang kita begitu saja.
Pertengkaran emosional itu membuat Siti goyah, tapi ia pergi dengan hati berat. Keesokan harinya, Aini mendapat kabar buruk. Ayahnya jatuh sakit karena stres setelah mengetahui tentang dirinya. Ia buru-buru pulang ke Bandung, di mana ibunya menyalahkannya. Ini karena kamu, Aini. Kamu bikin ayah sakit. Aini merasa bersalah, tapi juga marah pada masyarakat yang tak menerima. Di rumah sakit, ayahnya berbisik, ubah hidupmu, nak. Aini menjawab, aku tak bisa, ayah. Ini aku yang sebenarnya. Konflik keluarga itu membuatnya semakin teguh, tapi juga semakin lelah. Siti mendengar tentang itu dari teman bersama, merasa bertanggung jawab. Ia mulai mempertanyakan pilihan pernikahannya. Di sebuah pertemuan keluarga besar, ia hampir membatalkan semuanya, tapi tekanan dari kerabat membuatnya diam. Ini demi nama baik, kata pamannya. Siti merasa seperti boneka, dikendalikan oleh norma sosial. Malam itu, ia menelepon Aini, suaranya pecah. Aku tak tahu harus bagaimana. Aini menjawab, pilih aku, Siti. Kita bisa hadapi bersama. Telepon itu menjadi titik balik, di mana Siti mulai merencanakan pemberontakan diam-diam. Tapi rencana itu tak mudah. Mas Andi curiga dan memantau gerak-gerik Siti. Suatu hari, ia menemukan pesan dari Aini di ponsel Siti. Kamu masih berhubungan dengannya, teriak Mas Andi. Pertengkaran hebat terjadi, di mana Siti akhirnya mengakui cintanya pada Aini. Aku ingin cerai, kata Siti tegas. Mas Andi marah, mengancam akan memberitahu keluarga. Konflik itu membuat Siti kehilangan dukungan dari suaminya, tapi memberinya kebebasan sementara. Ia pindah ke apartemen kecil, tapi keluarga mulai menjauhinya. Aini kembali ke Jakarta, mendukung Siti dari jauh. Mereka bertemu rahasia, merencanakan masa depan. Tapi bayangan pengkhianatan masa lalu masih ada. Kamu pernah bohong padaku, kata Aini suatu hari. Siti menjawab, aku takut kehilanganmu. Rekonsiliasi itu penuh emosi, tapi juga penuh harapan. Namun, badai belum berakhir. Keluarga Siti datang ke Jakarta, menuntut penjelasan. Kedatangan keluarga Siti menjadi mimpi buruk. Di apartemen kecilnya, ibu dan ayahnya duduk dengan wajah tegang. Apa yang kamu lakukan, Siti? Kamu hancurkan hidupmu sendiri, kata ayahnya. Siti, dengan suara gemetar, menceritakan tentang Aini. Reaksi mereka seperti bom meledak. Ibunya menangis histeris, ayahnya memaki dengan kata-kata kasar tentang dosa dan aib keluarga. Kamu bukan anakku lagi, teriak ayahnya sebelum pergi. Siti terduduk, hancur. Kehilangan keluarga adalah harga yang tak ia bayangkan sebesar ini. Aini datang malam itu, memeluk Siti. Kita bisa lewati ini bersama, katanya. Tapi Aini sendiri sedang bergulat dengan masalahnya. Di tempat kerja, ia dipecat karena rumor yang semakin menyebar. Kami tak mau kontroversi, kata bosnya. Aini marah, merasa diskriminasi, tapi tak punya bukti untuk melawan. Ia mulai mencari pekerjaan baru, tapi wawancara demi wawancara gagal karena latar belakangnya yang kontroversial. Tekanan finansial menambah beban, membuatnya mempertanyakan apakah cinta ini layak. Siti kehilangan dukungan keluarga, juga kehilangan pekerjaannya sebagai guru. Kepala sekolah memanggilnya, mengatakan bahwa rumor tentang orientasinya tak pantas untuk pendidik. Anak-anak butuh teladan baik, katanya. Siti protes, tapi sia-sia. Ia sekarang menganggur, bergantung pada tabungan yang menipis. Di tengah krisis itu, ia dan Aini semakin dekat, tapi juga semakin sering bertengkar. Ini semua karena kamu memaksa, tuduh Siti suatu hari. Aini balas, kamu yang memilih untuk bohong. Konflik internal mereka memuncak, hampir memutuskan hubungan.
Tapi sebuah kejadian tak terduga menyatukan mereka kembali. Adik Siti, yang selama ini diam, menelepon. Aku dukung kamu, Kak. Jangan peduli orang tua. Dukungan itu memberi Siti harapan. Ia mulai bergabung dengan komunitas LGBTI, sama seperti Aini, dan menemukan cerita serupa. Di sebuah pertemuan, ia berbicara tentang pengalamannya, air mata mengalir. Aku kehilangan segalanya, tapi aku temukan diriku sendiri. Aini bangga tapi juga cemburu karena Siti mulai mandiri. Konflik baru muncul ketika Mas Andi mengajukan gugatan cerai dengan tuduhan perselingkuhan. Di pengadilan, rahasia mereka terbongkar. Media lokal mulai memberitakan, meski samar-samar. Guru terlibat skandal cinta terlarang, begitu judul berita. Siti dan Aini menjadi sasaran gosip masyarakat. Tetangga memandang sinis, teman lama menjauh. Tekanan sosial itu membuat mereka hampir menyerah. Mungkin kita salah, kata Siti lemah. Aini menggeleng, tidak. Kita benar. Aini memutuskan untuk melawan. Ia menghubungi aktivis LGBTI, meminta bantuan hukum. Mereka membantu Siti dalam proses cerai, dan mulai kampanye kecil untuk kesadaran. Tapi itu berisiko. Suatu malam, Aini mendapat ancaman telepon anonim. Hentikan atau kamu akan menyesal. Ia takut, tapi tak mundur. Siti, melihat ketakutan Aini, merasa bersalah. Ini harga yang kita bayar, katanya. Mereka memutuskan untuk pindah ke kota lain, mungkin Bali, untuk mulai baru. Tapi sebelum itu, konfrontasi terakhir dengan keluarga Aini terjadi. Ayah Aini, yang sudah sembuh, datang ke Jakarta. Kembalilah, nak. Tinggalkan ini semua. Aini menjawab tegas, aku bahagia dengan Siti, ayah. Pertengkaran emosional itu berakhir dengan ayahnya pergi, tapi dengan janji untuk mempertimbangkan. Itu memberi Aini harapan kecil. Siti juga mencoba mendekati keluarganya lagi. Ia menulis surat panjang menjelaskan perasaannya. Ibunya membalas, aku butuh waktu. Itu langkah kecil, tapi berarti. Di tengah semua itu, cinta mereka diuji lagi ketika seorang teman lama Siti mengkhianati mereka, membocorkan lebih banyak rahasia ke media. Berita menjadi lebih besar, membuat mereka kehilangan privasi. Kenapa ini harus terjadi, tangis Siti. Aini memeluknya karena kita berjuang untuk yang benar. Dengan berita yang menyebar, hidup mereka berubah drastis. Aini dan Siti pindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran Bogor, mencoba menghindari sorotan. Tapi gosip mengikuti. Tetangga baru memandang curiga, anak-anak menunjuk-nunjuk. Siti mulai depresi, sering menangis sendirian. Aku menyesal, katanya suatu malam. Aini marah, jangan katakan itu. Kita sudah terlalu jauh. Pertengkaran itu hampir memisahkan mereka, tapi mereka rekonsiliasi dengan bicara dari hati ke hati. Aku takut kehilanganmu, akui Siti. Aini mencari pekerjaan online sebagai relancer untuk menghidupi mereka. Siti juga mulai mengajar priat, meski sulit karena reputasinya. Tekanan finansial membuat mereka hemat, tapi juga lebih dekat. Di Bogor, mereka menemukan kedamaian sementara, berjalan-jalan di kebun teh, berbicara tentang mimpi. Tapi bayangan masa lalu masih ada. Mas Andi menuntut harta bersama, membuat proses cerai panjang. Di pengadilan, Siti harus bersaksi tentang cintanya pada Aini, di hadapan hakim yang konservatif. Ini pilihan hidup saya, katanya tegas. Hakim menggeleng, tapi proses berlanjut. Konflik memuncak ketika keluarga Siti datang ke Bogor. Ayahnya, dengan marah, menuntut Siti kembali. Kamu telah menghancurkan kami, teriaknya. Siti berdiri teguh, aku memilih kebahagiaanku sendiri. Ayahnya pergi dengan ancaman memutus hubungan selamanya. Itu menyakitkan,
tapi Siti merasa bebas untuk pertama kalinya. Aini mendukung, tapi di dalam, ia khawatir tentang masa depan. Bagaimana kalau kita tak kuat, tanyanya. Siti menjawab, kita akan kuat bersama. Sebuah pengkhianatan baru muncul dari teman Aini. Seorang rekan kerja lama membocorkan lokasi mereka ke media. Paparai datang mengambil Otto. Wanita lesbian kabur ke Bogor, begitu headline. Mereka terpaksa pindah lagi, kali ini ke Yogyakarta, kota yang lebih toleran. Di sana mereka bergabung dengan komunitas seni, di mana orang-orang lebih terbuka. Siti mulai menulis buku tentang pengalamannya, sementara Aini mendesain cover. Itu menjadi terapi bagi mereka. Tapi ujian belum berakhir. Aini mendapat kabar bahwa ayahnya sakit lagi. Ia pulang ke Bandung sendirian. Di rumah sakit, ayahnya berbisik, aku makan kamu, nak. Tapi jangan harap aku setuju. Aini menangis, campur aduk antara lega dan sedih. Ibunya memeluknya, kami khawatirkanmu. Kembali ke Yogyakarta, Aini menceritakan pada Siti. Mungkin ada harapan. Siti tersenyum, tapi di hati, ia tahu perjuangan masih panjang. Di Yogyakarta, mereka menghadapi diskriminasi sosial lagi. Saat mendatar sewa rumah, pemilik menolak setelah tahu tentang mereka. Kami tak mau masalah, katanya. Itu membuat mereka marah, tapi mereka temukan tempat lain melalui komunitas. Siti mulai aktif di advokasi, berbicara di forum kecil tentang hak LGBTQ. Itu berbahaya karena Indonesia masih konservatif, tapi Siti merasa itu panggilan. Aini khawatir, jangan sampai kamu terluka. Tapi Siti tegas, ini untuk kita, dan orang lain seperti kita. Sebuah momen odd or talk terjadi ketika mereka bertemu pasangan lesbian lain yang lebih tua. Kami sudah 20 tahun bersama, tapi tetap sembunyi, kata mereka. Itu membuat Siti dan Aini mempertanyakan apakah perjuangan terbuka layak. Mungkin kita bisa hidup tenang saja, usul Aini. Siti menggeleng, tidak. Kita harus ubah masyarakat. Debat itu memperkaya hubungan mereka, tapi juga menambah ketegangan. Akhirnya, cerai Siti selesai. Ia bebas, tapi kehilangan banyak harta. Mereka merayakan kecil-kecilan, dengan makan malam romantis. Tapi bayangan pengkhianatan dari keluarga dan masyarakat masih menghantui. Apa harga ini terlalu mahal, tanya Siti. Aini menjawab, tidak, karena aku punya kamu. Di Yogyakarta, hidup mereka mulai stabil. Siti menerbitkan bukunya, yang mendapat respon positif dari komunitas, meski dikritik oleh kelompok konservatif. Aini mendapat proyek desain besar, memberi mereka kestabilan finansial. Tapi konflik terakhir datang dari dalam. Siti mulai ragu lagi setelah mendapat surat dari ibunya yang memohon kembalinya. Aku sakit, nak. Kembalilah. Siti terguncang, ingin pulang ke Surabaya. Aku tak bisa abaikan mereka selamanya, katanya pada Aini. Aini panik, jangan tinggalkan aku. Pertengkaran hebat terjadi, di mana Siti menuduh Aini egois, dan Aini menuduh Siti lemah. Mereka pisah sementara, Siti pulang ke Surabaya. Di sana ia bertemu keluarga, tapi suasana tegang. Ibunya sakit memang, tapi juga manipulatif. Kembalilah ke jalan benar, katanya. Siti melihat itu jebakan, tapi rasa bersalah membuatnya tinggal lebih lama. Aini sendirian di Yogyakarta merasa dikhianati lagi. Ia menelepon teman komunitas, mencari nasihat. Berikan waktu, kata mereka. Tapi Aini tak sabar, ia pergi ke Surabaya. Konfrontasi akhir terjadi di rumah keluarga Siti. Aini datang tanpa diundang, menghadapi ayah Siti. Aku cinta anakmu, katanya tegas. Ayah Siti marah, tapi Siti berdiri di samping Aini. Aku memilih dia, ayah.
Keluarga terkejut, tapi Ibu Siti, dengan lemah, berkata, biarlah dia bahagia. Itu bukan persetujuan penuh, tapi cukup untuk Siti. Mereka kembali ke Yogyakarta bersama, lebih kuat. Tapi harga yang dibayar besar. Siti kehilangan warisan, Aini kehilangan hubungan dekat dengan ayahnya. Masyarakat masih menilai, tapi mereka belajar hidup dengan itu. Di akhir perjalanan, mereka duduk di teras rumah, memandang matahari terbenam. Apa semua ini layak? Tanya Siti. Aini tersenyum, ya, karena kita temukan kebebasan. Cinta mereka bertahan, tapi dengan luka yang tak pernah hilang sepenuhnya. Mereka menjadi simbol perjuangan bagi yang lain, meski dengan biaya tinggi. Apakah memilih cinta sejati selalu benar, meskipun itu berarti menghancurkan ikatan keluarga dan norma masyarakat?